Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ramadhani, NIM 0310173102, Program Studi Tadris Biologi Semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas proyek mata kuliah Pendidikan Kepalmerahan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Nah, materi yang akan saya bawakan ialah tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disingkat dengan P3K. Nah, teman-teman pasti tidak mau terjadi kecelakaan saat melakukan kegiatan apapun kan, seperti main sepak bola, saat di rumah, jalan raya, atau dimanapun kita berada. Jadi, kita harus belajar bagaimana jika kecelakaan itu terjadi kepada kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, P3K merupakan pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter atau tenaga medis. Sifat pertolongan ini ialah memberikan perasaan tenang kepada korban, mencegah dan mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Adapun tujuan dari P3K ialah: pertama, menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian. Yang kedua, mencegah cacat yang lebih berat. Dan yang terakhir, menunjang penyembuhan. Orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan P3K, serta mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Adapun tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama yaitu: pertama, memanggil orang dewasa. Yang kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, cegah dan atasi shock. Yang keempat, cegah terjadinya infeksi. Kemudian, prinsip-prinsip P3K yaitu: pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, memberi pertolongan dengan tepat. Yang ketiga, jangan terburu-buru memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, usahakan korban tidak melihat luka. Dan yang terakhir, setelah mendapat pertolongan pertama, segera bawa ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit terdekat agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Adapun peralatan-peralatan P3K dan obat-obatan dari P3K yaitu: pertama, tentang peralatan P3K, meliputi kasa pembalut atau perban. Yang kedua, kasa steril. Kemudian ada plester obat, pembalut segitiga, kapas, gunting, lampu senter, dan jepitan atau pinset. Nah, yang pertama ada yang namanya kasa atau perban. Nah, kasa atau perban terbuat dari kain yang jarang dan tipis dan dipergunakan untuk membalut luka yang sudah dibalut atau ditutupi oleh kasa steril. Yang kedua, kasa steril. Kasa steril merupakan kasa yang sudah dibersihkan dan dipergunakan untuk menutup luka. Yang ketiga, plester. Nah, obat plester ini dipergunakan untuk menutup luka yang biasanya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Yang keempat, plester tanpa obat. Plester tanpa obat dipergunakan untuk merekatkan kasa agar tidak terlepas. Yang kelima, pembalut segitiga atau micela. Biasanya pembalut segitiga ini dipergunakan untuk korban saat mengalami patah tulang lengan, luka di kepala, atau cedera di persendian. Yang keenam, kapas. Kapas dipergunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air yang steril. Yang ketujuh, gunting. Nah, gunting yang dipergunakan harus tidak berkarat atau baru. Yang kedelapan, lampu senter. Nah, lampu senter dipergunakan untuk melihat luka agar lebih jelas. Yang terakhir ada namanya jepitan atau pinset. Jepitan atau pinset ini dipergunakan untuk mengambil benda yang kecil yang berada di dalam luka atau mengambil kotoran yang melekat pada permukaan luka. Yang kedua, tentang obat-obatan dari P3K, meliputi: pertama, obat penghilang rasa sakit. Yang kedua, obat luka bakar. Yang ketiga, obat luka ringan. Yang keempat, obat penyedar pingsan. Dan terakhir, obat pencuci luka. Pertama, obat penghilang rasa sakit meliputi minyak angin, balsem, dan minyak kayu putih. Yang kedua, obat luka bakar meliputi salep minyak ikan, bioplasenton, dan lidah buaya. Yang ketiga, obat luka ringan
meliputi obat merah atau betadin. Yang keempat, obat penyadar pingsan, meliputi amonia cair yang presentasinya 25%. Dan yang terakhir, obat pencuci luka, meliputi larutan betadin, alkohol 70% atau berwater. Nah, teman-teman sudah paham kan mengenai materi pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disingkat dengan P3K. Jadi, pastikan kalian selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas apapun agar terhindar yang namanya kecelakaan. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.